Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan terus studi kita dan mengakhiri untuk kitab ulangan kristalisasi. Jadi sudah tahu bahwa kristalisasi itu suatu proses menuju benda-benda kristal. Dan kalau ini diterapkan kepada literatur, itu maksudnya suatu proses untuk mendapatkan tema-tema utama dalam satu kitab, dalam pelajaran kita. Dan kita sudah sampai ke tema ke-25 yang merupakan katakanlah kesimpulan dari semua 24 tema yang sudah kita angkatkan. Dan saya akan mengambil tema utama ini 3 kategori barangkali ya. Ini yang pertama tentang perjanjian Musa, yang kedua tentang hukum Taurat, dan yang ketiga tentang kata-kata terakhir Musa. Karena di sini ada nyanyian Musa yang sangat penting lah ya untuk dipahami, dan juga berkat Musa. Sebenarnya ini seperti mengulang karena dari tema-tema yang kita angkat. Setelah itu kita lihat bahwa kitab ini memiliki 3 poin ini. Sebelum kita masuk ke poin-poinnya ini, kita coba dulu mengulangi. Kitab ini sebenarnya seperti apa sifat dasarnya ya. Kenapa dibilang ulangan dan dalam bahasa Inggris itu Deuteronomy. Ini begini, kitab ini sebenarnya dalam kitab Ibrani istilahnya hadebarim atau kata-kata, atau bahasa Inggris the word. Kata-kata ini, kata-kata siapa? Itu kata-kata Musa. Jadi sebenarnya kitab ini ditulis oleh Musa, ya nanti memang ada di redaksi, diedit. Ditulis ini pada waktu Musa berusia 120 tahun di dataran Moab, ya, seberang Jericho itu, sebelah timur Sungai Yordan, itu sebelum Musa mati ya di situ ya. Jadi ini teologi Musa. Tapi orang Yahudi menyebut ini, kitab ini menyebut juga ya Mishneh HaTorah, atau dalam istilahnya artinya itu repetition of the law, seolah-olah mengulang hukum. Dari sinilah diterjemahkan ke Septuaginta, itu dari bahasa Alkitab Perjanjian Lama Ibrani menjadi Perjanjian Lama Yunani, itu Septuaginta. Itu kitab ini dibilang Deuteronomion Tauto, atau this second law. Jadi hukum kedua dibikin di sini dibilang. Itulah makanya versi Inggrisnya menjadi Deuteronomy. Ya, padahal ini sebenarnya kitab ini sifat dasarnya itu sebenarnya memberi makna kepada kejadian-kejadian baik yang masa lalu maupun yang nanti ke depan, bagaimana Israel harus berlaku, dan nanti ada kata-kata penutup ya. Jadi ini kitab bukan hanya yang pengulangan ya, bukan itu, bukan juga second law ya. Tidak ada ditambah, bukan jadi hukum kedua lain selain hukum Taurat yang ada, bukan begitu. Nah, jadi coba dulu kita lihat Ulangan 29 ayat 4 ini ya. Di sini barangkali ini bisa menjelaskan sifat dasar daripada kitab ini. 29 ayat yang keempat ya. 29 ayat yang keempat. Nah, saya bacakan ya, ini pakai LAI. Tetapi sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti, atau mata untuk melihat, atau telinga untuk mendengar. Artinya selama 40 tahun Israel di padang gurun, mereka hanya mengalami aja pengalaman-pengalaman tanpa pemahaman yang jelas gitu loh. Israel di Gunung Sinai mengalami pengalaman demikian dahsyat, itu Tuhan turun di atas Gunung Sinai dalam api, dalam asap, suara sangkakala. Tapi Israel belum memahami. Nah, di sini ya, pengalaman ini harus diberi makna, dijelaskan. Nah, inilah kitab Ulangan ini. Memberi makna, menjelaskan ya. Seperti saya udah pernah beri contoh itu waktu
Newton menemukan hukum gravitasi itu, sebenarnya dia memberi makna terhadap satu kejadian. Sederhana kejadian itu. Katanya konon ya, ada buah jatuh. Dia buah jatuh, kalau Newton kan ya nama ilmuwan ya, luar biasa ini, dia berpikir kenapa kok buah itu jatuh. Ya, barangkali kalau banyak, saya yakin udah ratusan kali orang sebelum Newton melihat buah jatuh, tapi tidak memberi makna terhadap buah jatuh itu, terhadap peristiwa itu. Mereka barangkali langsung ambil aja, makan kalau bisa dimakan. Jadi Newton tidak begitu, dia berpikir, pastilah ini ada yang narik, nggak mungkin dia jatuh sendiri. Karena ternyata dia tidak ada yang apa-apa di situ, sampailah dia kepada kesimpulan bumi ini menarik katanya. Akhirnya bahkan bisa ditemukanlah apa ya, gayanya itu 9,8 meter per detik kuadrat percepatan itu ya. Gaya gravitasinya dapat seperti itu. Nah jadi ini memberi makna, kitab Ulangan tuh kayak gitu. Dia memberi makna terhadap kejadian-kejadian, terhadap perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lalu. Supaya Israel terbuka matanya. Tercelik matanya, terbuka telinganya. Sehingga dia paham ya. Kita juga begitu kan, harus kita diberi makna lah ya. Misalnya banyak orang hanya menceritakan kematian Yesus, itu hanya orang memahami itu sebagai fakta sejarah aja, tidak diberi makna kematian Yesus itu. Padahal kematian Yesus itu kalau diberi makna, itu maknanya yang mati itu bukan cuma Yesus itu, tapi ciptaan lama, manusia lama kita, iblis dan roh jahat, dunia pun disalibkan di situ, semuanya habis, ditumpas di situ. Ya, dan baru ketika Yesus bangkit memulai suatu ciptaan baru. Jadi makna ini yang sangat penting bagi kita ya. Sehingga kitab Ulangan inilah suatu kitab yang paling banyak dikutip di dalam Perjanjian Baru. Karena ini kitab memberi makna soalnya. Ya, kitab ini bisa membuka mata orang yang membacanya, telinga ya orang yang mendengar ya, sambil dia baca didengarkan ini ya. Nah, mari kita masuk ini tentang perjanjian ya. Ini soalnya peristiwanya luar biasa. Dalam Keluaran 19 ayat 20 itu dijelaskan faktanya ya. Ketika itu Israel disuruh di Gunung Sinai itu, disuruh di pinggir ini dibatasin, Tuhan akan turun ya. Di situ ada asap, ada api, ada suara sangkakala begitu keras itu sehingga orang Israel gemetaran. Dan di sana dari atas puncak Gunung Sinai itu, disitulah Tuhan bicara. Langsung itu Tuhan yang bicara 10 hukum itu ya. Hukum Taurat. Disitulah sebenarnya perjanjian itu, karena dikatakan di situ, akulah Yahweh Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Ya. Dan memang Israel dijanjikan 3 hal dalam Keluaran 19 itu. Engkau akan menjadi bangsa yang kudus, engkau akan menjadi umat kesayangan Tuhan, engkau akan menjadi raja-raja dan imam-imam. Ini peristiwa yang dahsyat sekali. Peristiwa yang dahsyat sekali. Tapi Musa mencoba menjelaskannya ini, peristiwa ini ya, agar Israel paham. Maksudnya apa itu ya. Nah, saya mencoba dulu ya menjelaskan ya, bahwa ini 3 poin yang mau saya jelaskan di sini. Oikonomia Elohim ini harus penting ini ya, yang ada ditulis di 1 Timotius 1 ayat 4 ya. Di situ dibilang oikonomia itu dari artinya oikos dengan nomos, hukum pengaturan kerumah tanggaan Elohim lah sebenarnya itu ya. Kalau bahasa Inggris oikonomia itu diterjemahkan bisa dispensation, bisa administration, bisa management ya, bisa juga administration bisa. Jadi oikonomia itu artinya bagaimana Elohim itu mengelola ke rumah tangganya itu dalam tiap zaman atau tiap babakan lah ya. Tapi di sana yang penting di situ dibilang oikonomia Elohim itu adanya di dalam iman. Artinya Elohim akan mengelola rumah tangganya, tapi fokusnya iman. Artinya dalam setiap zaman Elohim mengelola rumah tangganya sedemikian supaya umatnya beriman, percaya kepadanya. Begitu ya, fokus tetap iman. Jadi jangan pikir dalam hukum Taurat itu
orang kudus dalam perjanjian lama itu dibenarkan karena melakukan hukum Taurat? Bukan. Itu tetap iman, ya nggak bisa. Karena itu Paulus sudah jelaskan di surat Roma. Tetap itu karena iman. Ya Daud juga mengutip berbagai orang yang pelanggarannya nggak diperhitungkan Tuhan. Jadi ini prinsip pertama. Dalam setiap zaman, saya membaginya zaman Adam, zaman Nuh, ya, zaman Abraham, zaman Musa, semuanya itu iman, ya. Kemudian zaman, orang bilang sih zaman kasih karunia, ini bahaya nih bilang ini. Seolah di sini nggak ada kasih karunia. Enggak, ini zaman, kalau saya menyebutnya zaman para pemenang, itu juga iman. Kemudian zaman kingdom, itu juga iman. Terus sampai ke zaman langit dan yang baru, iman juga. Karena oikonomai Elohim itu ada dalam iman. Ini harus dipahami. Satu. Yang kedua dalam Ibrani. Pasal 11 itu. Tokoh-tokoh iman itu. Dari mulai Habel sampai kepada tokoh-tokoh perjanjian lama itu. Semuanya orang yang beriman. Kenapa? Ya memang oikonomai Elohimnya iman. Dari zaman Adam sampai zaman Musa ya iman. Ya. Kemudian. Ya zaman perjanjian baru itu iman juga ya. Terus ke sana. Satu lagi kita harus paham. Bahwa perjanjian itu, ya ketika Elohim mengadakan perjanjian dengan Israel, kita harus melihat dua aspek dari perjanjian itu. Aspek vertikal atau relationship atau fellowship-nya itu. Yang tadi itu iman, ini sangat penting. Iman, kasih, makanya dalam hukum Taurat itu tetap intinya kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segala hati, segenap jiwa, akal budi. Kasih sama manusia juga dengan seperti dirimu sendiri. Tetap relationship-nya, fellowship-nya, vertikalnya tuh. Ya. Aspek vertikalnya dalam perjanjian ini sangat penting. Karena orang Farisi gagal di aspek vertikalnya. Dia sangat menekankan aspek legalnya, horizontal gitu. Jadi sehingga menjadi legalistik. Hukum itu mereka menjadi orang-orang yang mentaati hukum sampai dirinci-rinci itu ada 613 orang Yahudi bikin itu. Hari Sabat itu sampai dia dirinci bahwa tikar nggak boleh apa coba, aduh. Akhirnya bukan jadi begitu, jadi bukannya iman yang diutamakan, ya bukan mencari berusaha dibenarkan karena iman, tapi orang Yahudi atau orang Farisi itu berusaha dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Mereka malah tidak takluk kepada kebenaran Elohim, malah takluk kepada atau menegakkan kebenaran sendiri. Dalam dunia kekristenan begitu juga. Banyak aturan-aturan agamawi, ya. Tidak menekankan lagi ini. Jadi ritualnya, yang penting datang hari Minggu lah, nyanyi-nyanyi, loncat-loncat. Lakukan ritual ini, bayar per bulan, bayar buat sulung, begitu, begini, begitu, dan sebagainya. Ibadah mesti di gedung ini, ritualnya semua. Horizontalnya aja. Enggak, karena dunia kekristenan tidak bersifat batiniah. Fokusnya sudah lahiriah. Sehingga umat itu ya udah, yang penting kita bayar apalah kewajiban kita sama Tuhan, kayak gitu ya. Padahal Tuhan tuh lihat hati. Dia nggak lihat kalau orang nyanyi, yang dilihat kalau manusia kan dilihat musiknya gitu loh. Nyanyinya nih fals atau enggak, atau melodinya gimana, aransemennya gimana, apa semuanya lah. Itu kalau Tuhan enggak lihat itu. Bukan itu nggak penting, itu kan pentingnya buat manusiawinya. Tapi Tuhan lihat hati. Ini orang nyanyi, apakah ekspresi dari imannya kepadaku, kata Tuhan. Ataukah apakah dia ekspresi daripada kasihnya kepadaku, atau karena dia emang jiwanya emang senangnya aja nyanyi. Ya. Jadi ini makanya hati-hati. Ya, tetap Tuhan, perjanjian Tuhan itu kalau memeliharanya harus dulu aspek relationship, aspek fellowship-nya dulu. Baru nanti ekspresi iman, ekspresi kasih kita kepada Tuhan, kita mentaati hukum yang berlaku pada babakan zaman itu. Kalau orang Yahudi, dia mengasihi, orang kudus perjanjian lama itu, dia mengasihi Tuhan, dia beriman kepada Tuhan, dan dia mengekspresikan imannya itu dengan mentaati aturan-aturan hukum itu, hukum Taurat. Kalau kita saat ini, nah ini langsung aja saya aplikasikan. Kalau kita saat ini, kita juga tetap perjanjian baru ya.
itu antara El Elyon dengan umat pilihan umat Tuhan yang diperantarai dengan Yesus, oleh Yesus ya. Itu perjanjiannya tetap aspek relationship-nya ya. Nanti aspek hukumnya, nah hukum dalam perjanjian baru itu hukum roh, artinya hukum Taurat yang ditulis di dalam batin orang percaya. Coba saya baca aja lah dulu ya, karena ini sangat penting. Ini kita masuk aja langsung kepada hukum ya, yang poin pertama tadi perjanjian. Sekarang masuk kita kepada poin hukum. Ingat ya, hukumnya beda, tiap zaman beda. Zaman Adam beda, zaman Nuh beda ya. Jadi jangan disama-samakan begitu ya. Jangan bawa-bawa hukum perpuluhan. Saya udah jelasin itu, tema-tema itu. Jangan dibawa-bawa hukum perpuluhan, hukum buah sulung, hukum perang. Ya. Dibawa-bawa ke dalam hukum yang di sini. Karena hukum Taurat itu sudah dituliskan semuanya. Karena Yesus bilang satu iota pun tidak boleh dibatalkan itu hukum Taurat. Sampai semuanya digenapi. Yesus itu menggenapinya sehingga kalau orang menjalani hukum roh, itu berarti dia sudah mentaati hukum Taurat. Kita mentaati hukum, kita bukan melanggar hukum Taurat dengan jalan mengikuti pimpinan roh. Enggak, roh itu, makanya harus tahu, roh itu life giving spirit, roh pemberi hayat. Itu siapa? Itu bukan roh sembarang roh dipimpin roh jadi melanggar-langgar macam-macam hukum Taurat. Enggak, kita menggenapi hukum Taurat itu. Coba dulu kita lihat dulu ya. Tapi caranya, bukan caranya ngasih perpuluhan begitu menurut aturan agamawi yang diperintahkan diperintahkan oleh para pemimpin denominasi, bukan begitu. Ya, coba dulu kita lihat ya, ini Ibrani ya. Saya harus baca ulang ini supaya, karena ini sangat penting. Ibrani pasal 8 ya. Kalau mau dilihat dulu nubuatnya Yeremia 31 ayat 31 itu sama itu. Ini kutipannya ini apa? Kutipan dari Yeremia ini. Ini begini nih ya. Ibrani pasal 8 ayat 10. Karena inilah perjanjian yang ingin aku buat dengan keluarga Israel. Ingat ya, perjanjian baru tetap untuk Israel dulu. Itulah yang dilayani oleh Petrus dan timnya. Kemudian Paulus dan timnya melayani perjanjian baru kepada bangsa-bangsa lain. Sementara Rasul Yohanes itu dia melayani ketika gereja sudah jatuh. Nah ini kita lihat ini. Karena inilah perjanjian yang ingin aku buat dengan keluarga Israel sesudah hari-hari itu. Yahweh berfirman, ini saya pakai LD ya. Untuk memberikan, perhatikan ini, memberikan hukum-hukumku ke dalam akal budi mereka. Ini hukum-hukumku, konteksnya Tuhan yang maksud Yahweh ini adalah hukum Taurat itu ya. Untuk memberikan hukum-hukumku ke dalam akal budi mereka, dan aku akan menuliskan hukum Taurat itu pada hati mereka. Nah, dengan sebagai efeknya, aku akan menjadi Elohim bagi mereka akan menjadi umatku. Yang kedua, mereka tidak akan mengajar lagi karena apa? Mengenal Yahweh. Yang ketiga, tidak akan lagi mengingat dosa-dosa. Jadi, makanya waktu orang Farisi itu tanya hukum rajam ya, dalam kasus hukum rajam yang wanita berzina itu, ahli Taurat orang Farisi bilang ini kalau menurut hukum Musa mesti dirajam. Memang betul, orang yang berzina seperti itu harus dirajam. Kemudian Yesus menulis Yohanes 8 itu ya, nulis dengan apa? Itu tindakan Yesus itu suatu tindakan simbolik. Maksudnya apa? Hukum rajam itu sedang ditulis oleh Yesus di dalam tanah hati orang Farisi dan ahli Taurat itu. Karena Yesus datang menggenapi hukum Taurat dan dia nanti menuliskannya oleh rohnya ke dalam hati orang percaya. Saya ulangin lagi ya. Yesus datang bukan melanggar hukum Taurat. Tidak sama sekali. Yesus sendiri bilang, satu iota enggak boleh enggak. Jangan dilanggar ya. Sangat detail sekali Yesus genapi seluruhnya. Saya jadi mati bangkit naik surga, turunlah rohnya. Rohnya itulah yang menulis kepada hati orang percaya. Apa yang ditulis? Hukum Taurat. Hukum rajam, hukum perpuluhan, hukum buah sulung, hukum perang, semua hukum itu ditulis ke dalam batin orang percaya. Makanya, tapi tafsirannya apa? Nah ini hati-hati, jangan nanti hukum Taurat, hukum perpuluhan tulis di hati berarti bayar perpuluhan. Nah itu sama juga nggak ditulis di hati namanya. Kalau hukum perpuluhan ditulis di hati, hukum buah sulung ditulis dalam hati orang percaya, gimana gereja mula-mula?
Mereka memberi sesuai pimpinan roh. Ada yang memberi ladangnya, ada yang memberikan rumahnya, kalau ada dua, ada yang begini sebagainya. Itu dia. Apa ya? Hukum perpuluhan sebuah sulung, hukum memberilah ya. Ini kalau dalam orang Yahudi bikin dedication to the temple, artinya dedikasi kepada bait suci, itu pemberian ya. Tulis gini, kan kalau hukum rajam apa ini? Yesus tulis gini, orang Farisi kan desak. Jadi gimana Rabi ini? Dibunuh, dilempari batu atau enggak? Nah, tafsirannya kalau hukum rajam itu dalam batin, Yesus bilang gini, siapa di antara kalian yang tidak berdosa, itu dulu yang pertama lempar batu kepada perempuan itu. Itu tafsiran yang pertama, hukum rajam. Ya nggak ada yang melempar itu, karena nggak ada seorang pun yang mengaku merasa tidak berdosa. Yang kedua, Yesus tanya sama perempuan, mana ada yang melempar? Nggak ada, Tuhan, katanya. Nah, aku juga nggak, jangan berbuat dosa lagi. Tafsiran yang kedua, pengampunan, tapi jangan berbuat dosa lagi. Bukan pengampunan, setelah itu silakan berbuat apa. Oh enggak, bukan itu ya. Nah, jadi hukum roh itu adalah hukum Taurat. Semua hukumnya itu yang orang Yahudi bikin 613 poin, itu ditulis ke dalam roh orang percaya, batin orang percaya. Nah, bagaimana orang percaya menggenapi Taurat? Jangan perjanjian baru ini dengan cara mengikuti pimpinan roh. Kalau kita mengikuti pimpinan roh, kita sedang mentaati hukum Taurat. Gitu loh. Jadi jangan bawa hukum Taurat masuk ke dalam perjanjian baru, sama sekali itu nggak ngerti, itu udah jelas nggak ngerti apa-apa itu. Yesus sudah bilang, aku sudah genapin. Termasuk perayaan juga, Paskah, Pentakosta, Tabernakel, itu sudah digenapi oleh Yesus. Bagaimana Yesus menggenapinya? Kalau Paskah, ya ada domba Paskah. Di sini jadi kita merayakan apa? Kita merayakan, bukan merayakan Paskah, kita merayakan kematian Yesus. Karena Yesus bilang di situ waktu di malam terakhir itu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Peringatan apanya? Kematiannya, karena dia mecah roti dan anggur itu. Jadi orang Kristen zaman ini yang masih merayakan Paskah, itu suatu kebutaan. Tak ngerti dia kalau masih merayakan Paskah. Karena kita tidak diperintahkan kita merayakan Paskah. Kita diperintahkan merayakan kematian Yesus itu. Dengan secara ritual itu mati dan makan dan perjamuan kudus kalau kita bilang itu ya. Dan secara realitanya pengalaman kita, the power of the cross, saya sudah bicara itu. Kematian di manusia lama kita. Kedua, sini hari raya apa? Pentakosta. Bagaimana penggenapan Pentakosta? Itu mengalami pencurahan Roh Kudus itu. Itulah, kita nggak harus merayakan Pentakosta seperti orang Yahudi bikin begitu. Kita sudah mengalami secara pengalaman itu pencurahan Roh Kudus, itulah dia. Kemudian Tabernakel. Itu Yesus bilang itu di Yohanes pasal 7. Puncak perayaan dia bilang, kalau orang percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan ada air hidup dan menjadi mata air yang terus memancar. Bagaimana penggenapan Tabernakel di sini? Kita menyadari bahwa di dalam batin kita ada sumber air hidup. Kita nggak butuh sesuatu yang di luar. Makanya Yohanes bilang itu, engkau nggak perlu diajarin lagi. Engkau punya di dalam dirimu pengurapan yang akan mengajari engkau segala sesuatu. Ya bukan berarti nggak boleh belajar. Saya belajar semua, bahkan dari orang Advent, dari Saksi Jehovah, saya belajar tuh 6 bulan sampai mereka bosan datang itu. 2-3 orang saya ajak masuk ke kamar, saya belajar sama mereka. Bukan berarti kita nggak belajar sama orang, tapi bahwa kita punya sumber air hidup. Kalau butuh kasih, di sini dia. Butuh pengetahuan, di sini dia. Butuh kesabaran, di sini dia. Apapun masalah kita di luar, jawabannya di dalam batin ini ada. Sumber soalnya di dalam ini, mata air hidup. Ya, jadi ini orang Kristen banyak nggak ngerti. Paskah masih dirayain. Pentakosta saja, tapi kalau Tabernakel dia nggak tahu ya. Banyak orang nggak ngerti. Itu penggenapannya. Jadi hukum roh, life giving spirit itu adalah penggenapan, artinya Yesus menggenapi hukum Taurat. Setelah itu dia mati bangkit dan surga, dia turun menjadi roh pemberi hidup. Umat percaya mengikuti pimpinan roh, itulah artinya menggenapi hukum Taurat.
Tapi dasar pemimpin agamawi ini, pemimpin denominasi ini senang dia bikin aturan-aturan. Memperbudak umat Tuhan dengan aturan-aturan. Harus kau kebaktian di sini ya. Jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Kutip lagi Ibrani 10 ayat 25. Padahal itu bukan pertemuan ibadah di gedung. Itu pertemuan ibadah di alam yang lebih tinggi. Kedua, kau harus bayar perpuluhan. Kalau enggak, mencuri kau uang Tuhan. Apa dia kutip biasanya itu Malaiki 3 ayat 10. Padahal yang mencuri uang itu dia. Yang ngajarin perpuluhan itu dia yang mencuri uang itu. Mencuri uang dari jemaat itu. Karena nggak ada ajaran itu di sini. Sudah digenapi oleh Yesus. Dan kalau mau hukum pemberian itu, itulah gereja membangunlah. Digerakkan roh. Memberi. Kalau nggak digerakkan memberi, ya nggak usah. Ya. Ajarilah umat Tuhan itu dipimpin roh. Jangan ajarin aturan-aturan agamawi. Ada aturan yang lebih kejam lagi, buat sulung. Nah ini, itu seluruh gaji bulan Januari kumpulin. Bukan gaji aja. Kau dapat misalnya di minggu kedua ada orang ngasih berkat apa-apa semuanya, kumpul. Kasih di bulan ini, Februari, sama sini, denominasiku. Ya itu, saya bilang saya nggak bisa nyalain dia, itu kan rumah dia, itu bukan rumah Tuhan, itu rumah dia, itu juga bukan gereja Yesus, itu gereja dia. Jadi siapa yang mau, kenapa mau di situ? Kalau mau keluar aja dari situ. Dan karena aturan itu kejam banget. Jadi orang makan apa? Kalau Januari itu semua dikasih ke sana. Kan udah rakus, irasional ajarannya itu, ya. Itulah dia. Karena nggak ngerti bahwa semuanya udah digenapi Yesus, dan Yesus dengan mati bangkit itu umat pilihan Tuhan mengikuti pimpinan roh. Ibadah itu, lihat perempuan Samaria itu ngomong sama Yesus. Ibadah itu bukan, kalau orang Samaria itu, perempuan Samaria masih konsep perjanjian lama. Nah, karena mereka Samaria, dia di Gunung Gerizim. Kalau orang Israel kan Yerusalem. Nah, kayak perempuan ini bilang, engkau bilang Yerusalem ibadah, kami di Gunung Gerizim. Yesus bilang ada saatnya dan sudah tiba. Kalau nggak beribadah di sini di situ, ritual ini ritual itu enggak, engkau ibadah dalam roh dan kebenaran, reality. Jadi begitu, ya. Udah deh, saya ambil kesimpulan dulu deh, ya. Kata-kata terakhir Musa ini kita nggak usah deh, ya. Penting sudah tahu itu bahwa itu saat Israel ngeri nih, ya. Ketika Musa sudah mengakhiri kehidupan, mau mengakhiri kehidupannya, malah dia dikasih tahu Israel akan jatuh. Sama seperti Paulus sih, saya udah bicara itu, ada temanya. Paulus di akhir pelayanannya dia bilang, Tuhan mengatakan bahwa gereja itu akan diserang oleh serigala ganas. Para pemimpin penatua itu sebagian dengan ajaran palsu tarik murid-murid kepada dirinya. Bukan hanya tarik murid, tarik duitnya, itulah dia ajaran perpuluhan, buah sulung dan sebagainya. Jadi kesimpulannya bagaimana? Simpulannya, setialah kepada perjanjian, karena Tuhan kita adalah Tuhan perjanjian. Saudara tidak bisa pisahkan antara Tuhan dengan perjanjiannya. Tuhan dan perjanjiannya itu satu. Our God is the God of covenant. Kita nggak bisa pisahin. Ya, kalau orang mengenal Tuhan, berarti dia mengenal perjanjiannya. Kepadanya dia. Kalau kita di sini ya, konteks perjanjian baru. Kalau saudara dan saya mengenal Tuhan, berarti kita mengenal perjanjian baru itu apa? Ibrani 8 itu ya, 3 poin itu tadi. Menuliskan hukum dalam batin, dari mengenal, dosa diampuni, ya. Batiniahlah perjanjian baru itu. Ya, the kingdom of God is within us, dalam kita. Kemudian harta kita dalam bejana tanah liat, yaitu di dalam kita. Kristus itu Christ in you, di dalam kita. Mata air hidup, Yesus bilang, bagi orang percaya di dalam kita ngalir terus, semua kebutuhan terpenuhi. Tapi pemimpin denominasi menarik orang sehingga tidak fokus kepada batinnya, membuat orang tidak setia kepada perjanjian baru. Dia menariknya dengan aturan-aturan agamawi sehingga menjadi luaran. Itulah dunia kekristenan, menjadi luaran, hartanya luaran, berkatnya luaran, ya. Semuanya udah luaran itu, ya. Tidak lagi batinnya. Itu berarti dia tidak setia kepada perjanjian. Dia sendiri tidak setia kepada perjanjian, para pemimpin denominasi ini pada umumnya. Dan dia mengajari umat Tuhan untuk tidak setia juga kepada perjanjian baru. Karena perjanjian baru itu batinnya.
Kalau saudara dan saya mau mengajari umat Tuhan, perlengkapilah umat Tuhan supaya mereka menjadi manusia batiniah. Dengarkanlah suara pengurapan dalam batinmu, kira-kira begitu. Jangan kau ajari harus begini, harus begitu, harus ibadah di sini, harus perpuluhan, harus. Engkau sedang melanggar perjanjian baru kalau buat begitu. Para pemimpin itu kalau ngomong harus, dia sedang melanggar perjanjian baru. Dia tidak setia kepada perjanjian. Dan kalau orang nggak setia kepada perjanjian, ya udah ada disiplinnya. Karena our God is the God of covenant. Saudara melanggar perjanjiannya, sama dengan melanggar Tuhan juga. Sama. Makanya kalau orang Israel berdosa sering dibilang melanggar perjanjian ya. Oke lah, cukuplah ya. Kita akan tutup ini, kita pulangan. Besok kita akan masuk Yosua ya. Kristalisasi Yosua. Haleluya. Amin.